Aku izin share screen. Sudah terlihat Mas Yusuf ya? Oke, sudah terlihat hasil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di free course webinar series Auctus. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu topik. Mungkin untuk teman-teman semua yang giat di bidang lomba kedokteran, yang kepengen baru belajar menulis, atau misal baru mau membentuk tim, harusnya malam hari ini pasti akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang jelas hari ini kita akan bahas tentang literatur review, esai ilmiah, dan poster ilmiah. Kalau teman-teman misal punya tim, sekarang boleh di-encourage untuk timnya untuk join supaya sama-sama bisa melihat dan mengerti tentang esai ilmiah. Untuk yang belum kenal, aku Nasem angkatan 2020. Eh, Kalian juga boleh follow autos.id untuk lihat info-info tentang UKM PPD, tentang riset, dan sebagainya. Jadi, hari ini aku mau bahas satu topik yang menarik karena menurutku ya, biasanya itu kita Auctus itu sering mengadakan materi tentang eh, systematic review, meta analisis kita bahas dalam di bagian situ. Tapi hari ini kita mau bahas spesifik untuk teman-teman semua yang masih di mahasiswa kedokteran yang ingin giat di bidang lomba. Pertama aku mau jelaskan dulu tentang mindset juara, terus algoritma juara, terus tentang litref esil dan posil, terus aku mau jelasin juga tentang menulis efektif dan efisien, serta nanti aku akan ajarkan sedikit bagaimana cara mencari ide yang baik. Pertama mindset juara dulu. Jadi menurutku ya, kalau kalian semua di bidang kedokteran, ada satu bidang, yaitu bidang penulisan ilmiah, yang yang menjadi salah satu tempat di mana kita bisa menjadi orang yang berprestasi. Dan bidang penulisan ilmiah ini termasuk yang menurutku ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, aku lihat paling mudah untuk dapat juara. Dibandingkan misal nih kalau teman-teman mau olimpiade atau misal mau lomba-lomba cerdas cermat dan sebagainya, itu kan lomba-lomba yang butuh waktu, butuh effort, teman-teman harus luangkan waktu banyak, belajar, dan seringkali kalau teman-teman masih pemula banget, akan sulit untuk ikut di lomba-lomba tersebut. Karena apa? Misal nih Olimpiade, pasti senior akan lebih jago dibanding junior. Karena senior lebih banyak pengalaman, lebih banyak membaca, lebih banyak ilmu. Tapi, itu semua ternyata tidak sepenuhnya berlaku di bidang penulisan ilmiah. Di sini semua orang rata, semua punya potensial untuk menang, semua orang bisa menyalurkan hobinya. Misal nih, teman-teman suka ditulis ilmiah tapi yang akademik, versi akademik banget bisa ikut di literatur review. Kalau misal teman-teman suka menulis tapi di tulisan yang sedikit fleksibel, nggak terlalu formal-formal banget, bisa di esai ilmiah. Atau misal teman-teman suka ngedit, teman-teman bisa ikut poster ilmiah. Jadi eh, banyak keunggulan yang aku lihat di bidang penulisan ilmiah. Nanti aku sedikit cerita bagaimana jalanku sampai di mahasiswa berprestasi pertama UB dan berapa banyak prestasi yang harus aku submitkan di sana. Poin lainnya adalah di bidang penulisan ilmiah ini persiapannya ternyata lebih singkat teman-teman. Jadi dibandingkan Olimpiade tadi pasti panjang kan waktunya. Di sini teman-teman bisa belajar dalam waktu singkat dan bisa banyak mencoba lomba-lomba yang sudah ada. Yang kanan ini adalah side effect-nya. Pertama, efek sampingnya satu, teman-teman bisa jalan-jalan. Lomba itu teman-teman, juara itu nomor sekian. Yang penting teman-teman punya pengalaman, kalian bisa ke Surabaya, Jakarta, ke berbagai tempat di Indonesia, itu sudah satu pengalaman yang menarik. Efek samping lainnya teman-teman bisa dapat misal hadiah, sertifikat, uang, publikasi, terus pengalaman relasi. Dulu kalau aku awal-awal belajar menulis itu aku gandeng beberapa senior. Dan juga seringkali setiap ada lomba aku gandeng beberapa supervisor, beberapa dokter, beberapa dosen. Jadi secara tidak langsung menambah relasi. Yang terakhir adalah skill jangka panjang. Ini yang paling tidak kalah penting. Karena apa? Begitu teman-teman bisa menulis, awal dulu itu aku nggak paham apa outcome-nya. Hasil akhirnya bisa menulis ini untuk apa aku nggak tahu. Tapi sekarang aku baru paham. Kalau misal teman-teman bisa menulis di bidang kedokteran, ternyata satu, teman-teman bisa punya satu logika berpikir yang menurutku ya, misal di PBL, kita nulis, apa yang kita tulis tuh harus masuk akal dan harus ada sumber yang jelas. Terus yang kedua, setiap kali argumen,
ini ke bawah ya, efek samping dari sering nulis, terus sering lihat, oh ternyata harus ada logika. Jadi setiap mau argumen, setiap mau apa itu harus ada dasar. Yang ketiga, waktu dulu aku yang nggak terlalu jago bahasa Inggris, karena sering nulis akhirnya bisa bahasa Inggris. Skill presentasi, confidence, dan berbagai skill-skill lainnya didapatkan dari belajar menulis. Nah, aku mau cerita sedikit pengalaman. Jadi dulu itu uh, di FK itu belum pernah kita mewakili UB pertama ya, mahasiswa berprestasi nomor satu UB itu kita belum pernah dapat. Nah, baru pas zamanku tahun 2020 aku dapat kesempatan jadi perwakilan Universitas Brawijaya di tingkat provinsi. Ternyata teman-teman, yang aku lihat adalah ada satu cara yang menurutku bisa membuat teman-teman semua jadi mahasiswa berprestasi. Minimal kalau teman-teman mau jadi Mapres FK, bisa lah pakai cara ini. Nanti aku spill di akhir bagaimana caranya. Tapi yang jelas teman-teman, untuk submit mahasiswa berprestasi, untuk dapat nomor satu Mapres UB, aku submit kurang lebih 60 prestasi. Di dalamnya ada HKI, ada juara lomba esai, poster, litref, dan berbagai lomba lainnya. Nah, sebelum teman-teman ke situ, ini aku mau tunjukin sedikit ya. Jadi di setiap lomba itu selalu ada buku panduan. Teman-teman boleh baca di situ dan di buku panduan itu teman-teman bisa lihat tuh. Biasanya dia tuh selalu kasih satu satu bundle seperti ini. Jadi ada esai ilmiah, ada poster publik, ada literatur review. Jadi satu bundle ini teman-teman bisa ikuti dalam satu waktu. Jadi kalau misal teman-teman nih misal angkat topik kardio respi. Kalian pilih dulu nih topik maunya yang mana. Misal kalian mau pakai sumber daya alam. Kalian misal angkat topik tentang pemanfaatan nanokurkumin dalam menangani dalam rehabilitasi pasien post cardiac arrest, misalnya seperti itu. Kalian buat literatur review dulu. Setelah kalian buat literatur review, litref ini kalian bisa convert ke bentuk esai ilmiah. Setelah kalian buat esai ilmiah, kalian bisa juga convert literatur review ini jadi poster publik. Jadi poster ilmiah. Ini harusnya ada poster ilmiah biasanya. Nah, jadi kalian satu kali berangkat itu dengan satu topik yang sama, kalian bisa berangkat dengan 3 lomba. Dan itu sering aku praktekkan, terutama dulu pas musim-musim COVID kan banyak online tuh. Aku praktekin sekali lomba langsung 3 tempat, langsung 2 tempat. Jadi esai, poster ilmiah sekaligus sama literatur review. Makanya pas aku submit di mahasiswa berprestasi itu termasuk poin besar karena itu sekali berangkat 3 lomba. Nah, sekarang aku mau liatin ke teman-teman semua. Di lomba itu selalu topiknya berbeda-beda. Teman-teman bisa pastikan dulu, misal yang ini muskuloskeletal. Nanti kalian lihat tuh, kadang ada yang internasional, kadang ada yang nasional. Sekarang ini trennya adalah hampir semua lomba literatur review itu mulai ke internasional. Esai ilmiah juga kadang-kadang mulai ada yang internasional, masih ada juga yang versi tingkat nasional. Yang lainnya adalah kalian bisa submit jurnal. Dulu pertama kali aku belajar nulis, aku masih ingat timku adalah Kak Muhammad Yusuf sama Kak Sintia. Kak Sintia, waktu itu kita submit di Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia, JIMKI. Nah, di JIMKI itu mereka call for papernya seperti ini. Terus kita lihat informasinya free untuk submit. Akhirnya kita lihat topiknya apa, kita submit. Nah, eh akhirnya pelan-pelan setelah submit di Jimki, waktu itu aku lupa ya Sinta berapa dia, pelan-pelan ada pengalaman baru. Kita mau naik level, kita publish di internasional. Nanti pelan-pelan kita naik level lagi. Jadi salah satu keunikan di bidang penulisan itu adalah kita bisa dapat publikasi. Nah, mindset juaranya apa? Kalau misal kalian baru terjun di dunia lomba, yang penting itu proses dulu ya. Jangan pikirkan hasilnya. Hasil itu nanti nomor sekian. Yang penting kalian dapat pengalamannya, yang penting kalian presentasi, dan yang penting kalian belajar evaluasi apa yang bikin kalian kemarin nggak juara. Setelah itu baru usaha juara. Terus yang kedua kalian harus ingat bahwa menulis itu nggak ada istilah kayak misal di Olimpiade wah anak itu jenius. Di penulisan ilmiah itu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi murni kalau kalian sering nulis, kalian paham strateginya, kalian paham polanya, kalian bisa jadi juara. Terus yaitu harus tahu strateginya yang penting. Nah, sekarang kita bahas tentang algoritma juaranya seperti apa. Aku kasih gambaran singkat ya. Jadi kalau misal kita mau lomba itu, nomor satu adalah kita bentuk tim terlebih dahulu. Setelah kita bentuk tim, step by stepnya seperti apa? Persis kayak di slide ini. Jadi step by stepnya satu, kalian buat ide dulu. Habis kalian ada tim, misal timnya bertiga atau berdua untuk esai ilmiah, tiga untuk review. Kalian cari dulu idenya.
Setelah kalian cari ide, kalian susun PCOS. Kalau di review kan ada PCOS ya. Kalian susun PCOS-nya, terus kalian susun eh, cara kalian mencari literaturnya seperti apa, misal dari PubMed, Google Scholar, Science Direct. Setelah itu kalian ekstrak PDF yang kalian temukan, misal ada 10 PDF, kalian ekstrak semua di spreadsheet. Setelah itu PDF yang kalian ekstrak tadi, kalian nilai kualitasnya, misal, oh yang jurnal A kualitasnya risiko biasnya rendah, kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya lemah, ada yang kualitasnya sedang. Setelah kalian nilai kualitasnya baru kalian nulis yang introduction, discussion, conclusion, baru abstrak, citasi dan selesai. Yang lebih mudah lagi di esai ilmiah, kalian bentuk tim, kalian cari ide yang pas, terus kalian ekstrak datanya. Di esai ilmiah ini nggak ketat di metode ya. Misal kalian cari di PubMed ketemu 5 ya 5 aja diekstrak. Nanti misal kalian ketemu 7 atau 8 ya kalian langsung ekstrak pun nggak apa-apa. Jadi dia nggak strict di metode, makanya bisa langsung ekstrak data, langsung tulis latar belakang, hasil kesimpulan, sitasi. Nah, ini kita kasih satu plus lagi, kita convert ke poster ilmiah, baru kalian submit. Jadi cepat banget kalau esai ilmiah. Review pun cepat, cuma memang dia agak strict di metode. Nah, yang poin penting lainnya adalah yang kalian lihat di sini D4, ini ada membuat PPT presentasi dan poster ilmiah. Jadi teman-teman, lomba itu nggak sekedar eh, tidak sekedar kalian submit, terus kalian berharap juara. Ada poin penilaian di situ. Misal gini, kalian nulis papernya itu mungkin ya, mungkin bagi juri nilainya misal 1 sampai 100 nilai kalian 70. Tapi jangan lupa di lomba itu berbeda dengan publikasi. Lomba itu ada poin lainnya, misal presentasi. Nah, di presentasi ini, misal dari 1 sampai 100 kalian dapat nilai 90. Yang, yang awalnya kalian posisinya kelima, kalian bisa jadi posisi tiga besar. Jadi jangan pikir kalau misal karya kalian kurang oke atau kalian minder karena karyanya kurang bagus, jangan pikir kalian kalah. Bisa jadi karya kalian nomor 6, nomor 7, tapi begitu presentasi, nilai kalian di booster di situ, naik di situ. Jadi dulu aku itu yang penting buat submit, terserah 1 sampai 10 besarnya aku ke berapa, yang penting pas presentasi aku maksimalin di situ. Jadi lomba itu ada persentase nilainya, kalian bisa maksimalin baik di karyanya, bisa juga di presentasi. Biasanya bobotnya itu 60 karya, 40 presentasi. Ada juga yang 50-50. Nah, tips kedua adalah yang kayak tadi aku bilang, sekali jalan 20-30 terlewati. Caranya kalian kayak gini, ini ada review. Aku buat satu review judulnya Imunoterapi dengan Vaksin Sel Dendritik untuk tata laksana kekambuhan pada leukemia. Nah, ini aku buat systematic review, ku convert ke poster ilmiah dengan konten yang sama, hanya saja aku ringkas. Jadi langsung 2 lomba, 3 lomba bisa kita lewati dengan satu topik. Dan juga kalian sekarang itu udah ada AI. Kalau dulu aku namainnya ATM. Kita amati pola paper yang sudah ada, punya cutting, terus kita tiru bentuknya, terus kita modifikasi. Tapi sekarang udah ada ditambah AI, jadi semuanya jauh lebih cepat. Misal kayak gini, kita udah bisa ekstrak dengan Gemini. Nah, sekarang sering gagalnya tim itu di mana sih? Satu, kalian ngajak tim tapi kalian ajak hanya karena teman. Sebenarnya ya, kalau kalian bentuk tim itu harus punya skill masing-masing. Kayak kalian main Mobile Legends, kalian main PUBG, setiap anak itu harus punya skill masing-masing. Misal 3 orang di esai ilmiah atau 2 orang di esai ilmiah, harus ada satu orang yang bisa mengorganize tim, harus ada satu orang tuh yang punya gambaran besar review seperti apa, harus ada satu orang yang pintar ngedit, dan harus ada satu orang yang memang pintar ngelit di presentasi. Misal kayak gitu. Jadi tim yang dibentuk itu bukan cuma kalian bentuk karena kalian suka, tapi tim yang ada itu kalian bentuk karena punya skill yang kalian butuhkan. Terus yang kedua, sebelum kalian maju lomba, kalian pastikan ide itu sudah betul-betul matang. Karena begitu kalian eh, idenya kurang matang, pasti ke depannya akan dipersulit baik itu di presentasi maupun di penjurian. Yang ketiga, timeline-nya harus jelas. Jadi kalian harus punya spreadsheet sendiri, kalian harus punya drive yang terintegrasi ya. Aku sebutnya drive terintegrasi. Di situ ada spreadsheet, ada timeline yang jelas, kapan ini harus selesai, kapan introduction selesai, kayak gini.
Kapan kalian harus kumpul jurnal, kapan kalian ekstrak jurnal, ini hanya contoh ya. Kapan kalian citasi dapus, konsul ini yang kapan, keywordnya apa, picosnya apa, dan sebagainya. Jadi harus betul-betul terorganize. Makanya ketua tim harus betul-betul bisa mengorganize timnya. Terus kalian juga harus punya satu satu tools yang kalian bisa kerjain tuh bareng-bareng. Misal dulu aku ekstraknya pakai Mendeley. Jadi kita bagi nih, oh dari A sampai jurnal ini yang ekstrak kamu ya, nanti aku bagian ini sampai ini. Nanti banyak lah tools-tools yang kita bisa gunakan bersama untuk tahu, oh progress tim udah sampai sini, oh dia belum sampai sini. Nah, ya mungkin sekarang kita masuk ke topik yang lebih ini ya, lebih lebih tajam lagi tentang literatur review, essay ilmiah dan poster ilmiah. Eh, aku sebenarnya udah pernah jelasin ini ya, tapi nggak apa-apa, aku coba jelaskan lagi. Jadi kalau kalian misal pertama di sini, literatur review itu atau systematic review itu sebenarnya sama ya teman-teman. Jadi intinya di sini kita mau mereview satu topik yang topik ini sudah ada penelitiannya. Misal penelitian A membahas tentang diet terhadap misal Crohn disease atau penyakit liver misalnya. Oh, topik A bilang bagus nih. Terus aku baca lagi topik kedua. Oh, ternyata diet ini ternyata bagus untuk menurunkan kadar apa gitu misalnya. Misal kadar LDL deh. Topik A bilang, oh dia bagus untuk menurunkan LDL. Topik B juga bilang gitu. Tapi topik C bilang enggak. Topik B, topik E, topik sampai berapa jurnal gitu. Nah, kalian yang baca ini, kalian pengen rangkum jadi satu topik supaya pembaca-pembaca lain itu lebih mudah membacanya. Dan jadi fungsi paper kalian ini adalah jembatan dari seluruh studi-studi yang sudah ada dirangkum dalam satu systematic review. Jadi disusun secara sistematis supaya orang gampang bacanya. Sama dengan esai ilmiah, cuma di esai ilmiah ini yang di-highlight adalah gagasan inovatifnya. Kalian boleh mengubah yang kalian baca itu seinovatif mungkin. Misal gini, kalian baca paper A tentang probiotik untuk mencegah kejadian diare pada anak. Terus kalian baca jurnal kedua, oh polanya sama, lihat ya. Pola esai dan review itu sama sebenarnya. Kalian baca topik kedua, oh ternyata memang benar nih, probiotik bisa mencegah diare. Terus kalian baca lagi, oh ternyata benar nih, probiotik ini bisa membaca diare. Habis itu, esai ilmiah itu kan menuntut kalian untuk seinovatif mungkin. Akhirnya kalian baca lagi tuh, kalian coba explore lagi, oh ternyata probiotik ini bisa dienkapsulasi pakai coklat. Ini jurnal yang berbeda ya. Kalian baca lagi jurnal lain, oh ternyata bisa nih dienkapsulasi coklat. Akhirnya muncullah satu ide kayak gini. Multi-strain probiotik dengan dark coklat sebagai karier atau sebagai enkapsulasi, sebuah upaya inovatif manajemen diare. Jadi di esai ilmiah itu polanya sama dengan review, hanya saja kalian boleh poles seinovatif mungkin, semenarik mungkin. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana dengan poster ilmiah? Plek, plek, plek sama plek. Jadi poster ilmiah ini adalah review yang diringkas dalam satu poster. Hanya saja di poster ilmiah ini kalian diminta meng-highlight yang penting-pentingnya. Jadi nggak semua kalian misal abstrak kalian masukin semua, nggak bisa. Harus kalian rangkum lagi, kalian persempit tipis-tipis, harus tahu strukturnya seperti apa supaya dia jadi bagus. Misal gini, kalau kalian misal buat pendahuluan, eh, pendahuluan tuh nggak bisa kalian masukin semua di poster kan. Otomatis kalian harus cut-cut bagian-bagian mana yang kurang penting, bagian-bagian mana yang harus ditonjolkan, itu yang masuk. Terus ada part lain misal kayak kerangka konsep seperti ini. Atau misal eh, produknya atau apapun yang bisa kalian tambah sebagai sesuatu yang menarik di posternya. Satu tim bertiga ini harus ada yang bisa ngedit ya teman-teman. Itu hukumnya wajib. PPT poster harus bisa edit. Nah makanya di salah satu yang kita ajarkan di course itu adalah kita detail di bagian eh, kita mengajarkan kalian bagaimana membuat PPT poster ilmiah. Jadi di sini di 50 menit ini kalian betul-betul diajarkan lengkap banget oleh ahli yang udah sering banget ngedit. 50 menit kalian diajarkan bagaimana cara membuat poster, kalian diajarkan bagaimana cara membuat PPT. Plus kalian diajarkan cara teknik presentasi yang benar. Nah, kita lanjut lagi. Mungkin sampai sini teman-teman semoga bisa ya. Jadi intinya uh, lomba itu tidak hanya karya yang dinilai. Kalian harus bisa seimbangkan. Jadi misal karya
kalian udah submit, kalian harus bisa ngedit posternya, ngedit PPT-nya, terus kalian harus bisa presentasiin ya. Begitu tiga ini seimbang, aku yakin kalian bisa tiga besar. Percuma karya kalian bagus banget. Aku pernah lihat satu tim karyanya bagus sekali, tapi presentasinya baca. PPT-nya kurang menarik. Intinya tiga komponen ini harus seimbang, harus balance. Kalian sebagai presentannya, karya yang kalian presentasikan, dan media yang kalian pakai harus seimbang. Nah, sering orang-orang tuh bingung di esai ilmiah apa bedanya dengan litref. Gampangnya itu sebenarnya cuma di metode ya. Kalau misal di literatur review, kalian diminta untuk menilai. Misal ada 1 sampai 10 jurnalnya, kalian diminta nilai tuh. Oh, kualitas jurnal A, misal aku contohin di sini ya. Misal ini aku ada buka satu, ini literatur reviewku, systematic reviewku. Di akhir banget, di akhir slide, di akhir page, aku nilai kualitas jurnal ini masih jelek ya teman-teman. Ini versi dulu banget 2021 aku nyusun papernya seperti ini. Jadi kayak aku kan belum ada bayangan tuh cara nilai kualitas jurnal yang bagus. Ya udah aku pahamnya adalah waktu itu aku punya satu tools yang aku dapat di internet, ya udah namanya JBI, Vertical Appraisal Tool. Dia punya pertanyaan 9 biji. Nah, 9 biji ini pertanyaan ini aku harus lihat di jurnalnya. Oh, ternyata jurnalnya ini dia bisa menjawab 8 dari 9 pertanyaan. Oh, berarti nilai kualitasnya tinggi. Ada juga beberapa yang oh dia kualitasnya sedang. Jadi intinya di sini diminta menilai kualitas jurnal. Hanya itu perbedaan esai ilmiah dan literatur review. Makanya kalau orang-orang bisa nulis litref, pasti kalian bisa tulis esai ilmiah. Karena prinsipnya sama pembuatannya. Sisa-sisanya pasti gampang lah. Misal kayak minor-minor, misal kayak gaya penulisan, esai ilmiah lebih bebas. Sementara literatur review lebih formal, lebih akademik penulisannya. Strukturnya sama, lihat kalian bedanya cuma dikit ya. Jadi di litref itu emang lebih panjang, harus ada metode, harus ada abstrak. Sementara di esai ilmiah tidak ada abstrak, tidak ada metode. Hanya di situ perbedaannya. Nah, ini salah satu contoh judul yang pernah aku angkat di lomba, misal Lactobacillus rhamnosus dengan isolat coklat untuk manajemen diare rotavirus pada anak. Kurkumin terenkapsulasi nanoliposom untuk kanker payudara. Ini tim yang pernah angkat ya, tim yang pernah aku ajari yang diangkat ke satu lomba. Literatur review pun sama, misal antioksidan suplemen untuk improve endometriosis. Ini aku publish pertama kali dengan Kak Yusuf dan Kak Cynthia tentang potensi biomarker DNA sebagai deteksi dini kanker paru. Intinya judul yang bagus itu adalah judul yang spesifik ya. Jadi misal kayak gini, kalian intervensinya udah jelas, lactobacillus, target penyakitnya sudah jelas, eh, diare, populasinya pun harus jelas, diare pada anak. Sama kayak gini, terapinya jelas, penyakitnya jelas, pada siapa yang jelas. Jadi harus meliputi itu ya. Intinya ide-ide itu harus spesifik PCOS-nya. Nah, sekarang aku pindah ke topik menyusun introduction. Ini aku sekilas ya, aku jujur kalau misal diminta menjelaskan A sampai Z nggak bisa ya teman-teman. Jadi karena keterbatasan waktu aku menjelaskan sedikit saja bagian dari essay ilmiah ataupun literatur review. Prinsipnya itu penulisan introduction itu selalu sama ya. Aku pakai SPQR. Nanti kalian boleh, kalau kalian mau lihat lengkapnya banget, kalian mau nyusun lengkap full A sampai Z, kalian silahkan lihat di course-nya. Jadi nyusun introduction itu aku selalu pakai SPQR. S itu situation. Misal menopause. Aku jelasin menopause itu apa. eh, Kira-kira terjadi di usia berapa. Intinya situasi apa yang berkaitan dengan menopause. Terus yang kedua, paragraf kedua aku selalu pakai P, problem. Kira-kira problemnya menopause itu apa sih? Oh ternyata mereka sering mengalami nyeri ini, nyeri itu, terus ketidaknyamanan ini, nggak bisa tidur, apa sebagainya, depresi dan sebagainya. Key question. Question itu apa inovasi kalian? Nah, di situ aku jelasin, oh aku mau ajuin terapi resveratrol nih. Aku jelasin resveratrol. R, resolution. Aku jelasin targetku, tujuan esaiku apa atau tujuan reviewku apa, dan kira-kira yang membedakan reviewku dengan yang sebelumnya apa. Nah, situ aku jelasin di paragraf 4. Cukup sampai situ. Jadi singkat, padat, dan sistematis. Nah, sekarang aku mau jelasin lagi terakhir tentang menulis yang efektif dan efisien. Nah, aku itu udah pernah jelasin ya teman-teman. Kalau mau cari topik itu kalian boleh explore di berbagai tempat. Salah satunya misal kalian boleh cari di aku biasanya ya. Kalau untuk lomba, ini untuk lomba ya.
aku biasanya cari data dulu di WHO atau Kemenkes. Aku cari misal nih, topik lombanya tentang kanker misalnya. Nah, aku cari dulu tuh 5 penyakit tertinggi di Indonesia. Oh, ini kalau misal settingnya udah jelas ya. Misal nih, penyakitnya onkologi. Kayak tadi kalian lihat kardiorespi, guideline lomba misal minta onkologi tentang kanker. Aku cari dulu tuh 5 kanker terbesar di Indonesia atau 5 kanker terbesar di dunia. Aku cari di WHO atau aku cari di Kemenkes. Setelah itu baru aku cari ininya, baru aku cari studi-studinya. Nah, sekarang itu kan udah ada AI itu. Kalian boleh AI itu kalian bisa jadikan sebagai teman brainstorming, teman yang menilai kualitas ide kalian itu bagus atau enggak. Nah, cuma orang-orang tuh sering kebingungan di prompt. Prompt apa yang cocok? Kadang prompt yang bagus itu menghasilkan ide yang bagus. Prompt yang jelek juga jadi pedang bermata dua. Dia bisa arahin kalian ke eh, misalnya kalian udah salah pilih topik terus kalian maju dengan topik itu. Kadang jadi jelek tuh. Makanya harus ada prompt yang bagus dan harus ada contoh yang bagus. Nah, misal di sini aku minta dia analisis 5 topik tersering yang di kanker di misal di onkologi gitu ya. Aku cari di Prospero baru aku minta analisis di AI-nya. Terus kalian boleh jadi brainstorming dengan mereka juga. Misal kayak aku mau buat systematic review topiknya ini, tolong dong iniin, tolong evaluasi dong kira-kira udah bagus belum topiknya. Nah, sekarang aku ajarin cara cara untuk esai ya. Aku misal nih, aku mau cari topik esai ilmiah. Biasanya aku pakai PubMed. Ini cara cara kasaran lah ya. Aku udah tentuin ya, aku mau pakai breast cancer misalnya. Nah, breast cancer ini aku pakai dulu kata kunci umum. Misalnya kayak gini, breast cancer. Terus kalian ke bawah, kalian set ininya dalam 5 tahun terakhir. Setelah kalian set 5 tahun terakhir, baru kalian set clinical trial. Nah, di sini kalian bisa baca dulu tuh. Dari 4.000 sekian ini kalian screening aja, screening cepat. Misal baca ke bawah, ke bawah, ke bawah. Misal, oh ini kurang kurang menarik, kalian lanjut. Misal kalian screening lagi, oh kayaknya ini menarik nih. Kalian buka, terus kalian lihat dulu tuh efektif atau enggak. Kalau efektif, baru kalian boleh lanjutin. Misal nih, aku screening. Di sini memang part yang paling lama ya teman-teman ya. Jadi screening ide itu yang paling memakan waktu. Jadi kalian harus sabar screening idenya. Misal nih, aku contohin ya, misal kalian dapat satu topik tentang kurkumin misalnya ya. Kalian baca, oh ternyata bagus nih kurkumin. Atau misal kalian baca tentang satu topik apa, baru kalian spesifikin N kurkumin. Nah, baru kalian lihat, oh ternyata ada nih studinya. Berarti udah cocok untuk diangkat sebagai esai ilmiah. Kalian udah spesifikin kata kunci, kalian lihat clinical trialnya ada, nah akhirnya boleh kalian angkat. Nanti kalau kalian esai ilmiah gimana? Esai ilmiah lebih enak lagi. Kan tadi ingat ya, dia harus diinovasikan, harus seinovatif mungkin. Ternyata udah ada nanokurkumin. Nanti kalian buat lagi nanokurkumin sebagai terapi apa gitu ya. Breast cancer eh, misal yang ini ya. Nah, kalian spesifikin tuh nanokurkumin sebagai strategi pencegahan NAFLD pada pasien breast cancer. Jadi intinya ide-ide itu datang dari screening yang bagus ya. Misal kayak gini lagi, kalian mau cari kata kunci awalnya kurkumin. Kurkumin kalian mau pakai kata kunci ini dulu. Sama kayak tadi kalian atur set tahunnya 5 tahun. Terus kalian set kata clinical trial. Nah, setelah itu 228 ini kalian screening tuh. Oh ternyata ada nih satu topik kurkumin sebagai eh, pencegahan pada CKD, misalnya chronic kidney disease, atau misal untuk menurunkan depresi pada pasien obes. Baru kalian baca, kalian explore, kalau bagus ya kalian angkat. Nah, intinya cari ide tuh kayak gitu ya. Selama dia belum ada studi serupa, selama dia masih ada gap of knowledge yang bisa kita isi, harusnya ide tersebut bagus. Misal kayak gini, kalian baca nih tadi, kurkumin pencegahan efek samping NAFLD pada pasien breast cancer. Ternyata kalian baca tuh, ternyata belum ada studi yang membahas secara penuh tentang pencegahan NAFLD pada kanker payudara. Oh, berarti bisa nih kalian angkat ide systematic review. Intinya kayak gitu, harus ada gap of knowledge yang kalian tekankan. Nah, skema idenya seperti apa? Intinya gini, kalau kalian dapat banyak clinical trial, kayak ini tadi kan, misal kalian baca eh, breast cancer dan kurkumin ada 12 clinical trial. Ya berarti kalian boleh angkat semua paper kalian, kepengennya berarti ada nggak ya contohnya di sini? Misal ini. Kayak aku ini, misal nih, aku explore tentang
vaksin sel dendritik untuk leukemia. Oh, ternyata banyak tuh studi ke manusia. Ya udah, aku ekstrak datanya fokus ke semua uji ke manusia. Tapi misalnya nih kalian pas cek kayak gini, misal dapatnya cuma satu studi ke manusia, ya udah berarti kalian harus turun grade-nya. Turun grade-nya kemana? Ya udah berarti kalian masukin studi in vitro, in vivo, dan studi uji ke manusia. Kayak misal tadi ya, uji klinisnya banyak. Oh, berarti kalian boleh tuh masukin full ekstrak datanya uji ke manusia, campuran antara studi observasional dan studi eksperimental. Misal lagi nih kalian dapat oh RCT-nya banyak banget nih. Oh ya udah berarti paper kalian fokus ke RCT saja. Jadi skemanya kayak gitu. Kalau banyak kalian fokuskan ke RCT, kalau dikit ya kalian inklusi studi ke sel dan studi ke hewan. Dan sekarang itu ya teman-teman, sekarang itu udah ada AI yang banyak. Di sini aku cuma mau contohin secara sekilas teman-teman. AI itu sekarang udah banyak sekali bentuknya dan kita tuh PR-nya cuma harus tahu cara pakainya dan harus tahu prompt yang benar. Harus tahu proses untuk dapat hasil yang bagus, outcome yang bagus itu apa. Karena apa? Karena garbage in, garbage out. Kualitas input yang jelek akan menghasilkan output yang jelek. Makanya AI yang ada itu harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kayak tadi kalian sekarang tuh udah bisa ekstrak kayak misal ini nih, kurkumin NAFLD. Kalian tuh udah bisa main ini kata kuncinya di sini. Misal kayak main finding. Mungkin ini aku izin ke Mas Yusuf sedikit untuk supaya teman-teman ini ada gambaran AI itu kira-kira dipakai untuk apa. Jangan-jangan AI ini cuma chat GPT semua. Nah, di sini kalian lihat ya. Nah, kalian bisa cari main findingsnya kayak gini. Nah, main findingnya dia udah bisa rangkum nih. Nanti kalian bisa upload juga, kalian bisa bisa buat metodenya kayak gimana ekstrak datanya. Sekarang lebih cepat lah dengan AI. Nah, mungkin ini slide terakhir ya. Jadi aku mau lihatin dikit, kita bahas dikit tentang si esai ini, systematic review ini. Intinya systematic review itu kayak tadi aku bilang dia ada judul, ada abstrak, abstrak ini rangkuman, ini bisa dikerjain oleh AI dalam waktu 1 menit. Yang penting apa? Yang penting kalian susun ininya dulu teman-teman. Yang kunci utama itu di hasilnya sini. Nah, hasil dan pembahasan ini kalian harus susun betul-betul yang bagus. Kalian ekstrak data yang bagus. Sisanya itu udah bisa AI yang kerjakan. Perannya AI apa? AI itu hanya eksekutor. Yang susun kerangkanya, yang pikirkan konsepnya itu harus kalian. Jadi nggak boleh kalian minta full di AI. Karena apa? Karena nanti hasilnya akan superficial. Dia nggak akan dalam. Misal introduction. Kalian langsung suruh kayak tolong buatkan introduction tentang patah tulang. Salah. Kata kuncinya itu salah. Prompt yang seperti itu yang salah. Harusnya kalian tekniknya itu ada ya teman-teman. Jadi teknik buat introduction cepat tuh ada. Eh, dan datanya harus juga data yang pas. Kita harus kasih datanya biar dia yang susunkan. Jangan dia yang buat data. Karena pernah aku coba, AI ini kadang bisa karang data. Setelah aku klik referensinya, ternyata nggak ada referensi yang pas. Tidak ada referensi yang aktual. Jadi harus kalian sebagai pemikirnya, harus kalian sebagai konseptornya, yang eksekutornya biar AI. Eh, mungkin untuk slide terakhir. Nah, di sini teman-teman, jadi kita itu ada satu course. Course ini eh, menurutku sangat-sangat manfaat ya, karena kalau misal kita diminta jelasin full A sampai Z, pasti capek dan waktunya nggak akan cukup. Enaknya adalah kalau kalian akses course-course kayak gini, kalian bisa akses kapanpun kalian mau. Dan enaknya lagi adalah udah ada konsultasi. Kalian boleh konsul sekapanpun kalian mau. Misal kalian punya tim berdua, bertiga, kalian daftar. Kalian boleh konsul kapanpun kalian mau. Ada aku sama Mas Yusuf yang jawab. Kalau misal butuh Zoom, kalian bisa minta Zoom. Ada botnya juga. Ada strukturnya jelas banget. Begitu juga dengan essay ilmiah. Ada step by stepnya udah jelas dan ada tempat untuk konsultasi. Jadi murni kalian bisa dibantu dari A sampai Z, tinggal kalian sampaikan kepengen lomba apa, nanti kita bantu sampai presentasinya. Mungkin sekian uh, dari aku kembalikan ke Kak Yusuf. Oke, terima kasih banyak Nasim atas prestasinya. Sangat menarik ya, kita bisa tahu perjalanan dari Nasim dan juga algoritmanya untuk berprestasi. Dan terutama kita belajar tentang esai ilmiah dan literatur review pada malam hari ini. Nah, setelah ini silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya ke kolom chat, baik ke private chat ke aku atau Nasim, ataupun ke secara umum, dipersilakan ya. Kita akan diskusikan semua pertanyaannya pada malam hari. Silakan. Aku sambil share screen aja Mas ya. Iya Ntar aja boleh. nanti Nah, ada yang oke bertanya ini aku sudah ada yang bertanya langsung Nasim. buka slide. Udah ada yang bertanya.
Dok, saya izin bertanya. Saat ini sedang mencoba merumuskan judul untuk membuat sisref di bidang BTKV untuk ikut event surgical update. Namun memang masih bingung untuk judul yang tepat apa. Dan judulnya jika awalnya di apa ini dicari dengan AI, apakah direkomendasikan? Karena saya sangat bingung dan berputar-putar di perumusan judul ini terus. Kapan titik kita sudah boleh memfiskan judul bahwa judul itu sudah oke dan bisa lanjut ke step selanjutnya itu. Oke, sisref ya tapi ini ya. Oke, ini Silakan Nasim. sisref, gak apa tapi Mas ya. Oke, mungkin nanti Mas Yusuf bisa tambah Mas ya. Ini boleh nggak Mas? Aku sambil buka juga course-nya sekalian biar bisa Boleh, boleh banget. dikit Boleh tentang banget. ide. Boleh, boleh Boleh. banget. Jadi untuk yang bertanya Kak Kotruna mungkin jawabannya itu ini. Kalau misal buat ide itu di course yang Auctus itu udah jelas banget kita buat kriteria. Jadi di sini ada kriteria misal gini. eh, Enak banget. Cobalah nanti kakak akses. Misal kakak kayak kakak nih udah tentuin satu bidang. Spesifik banget BTKV udah bagus tuh. Udah sampai di step yang jelas BTKV. Tinggal kakak nanti sesuaiin tuh kira-kira dia sesuai nggak dengan kriteria Finder. Finder apa? Finder tuh nanti kakak bisa lihat di sini. Picosnya jelas nanti. Mungkin Mas Yusuf ya Mas. Jelasin langsung Mas. Finder ini apa Mas? Oke, oke, Sim. Sebenarnya sudah ini ya, benar kata Nasim. Intinya sesuai dengan Finer. Nah, kalau Finer F-nya visible. Nah, kalau aku visible bahasa Indonesianya artinya memungkinkan gitu ya. Jadi bisa, bisa dilaksanakan. Nah, definisi kalau aku ya bisa dilaksanakan itu adalah jumlah studinya cukup, kayak kata Nasim tadi. Tapi cukup ini juga relatif, sama kayak kata Nasim ya. Kalau systematic review, misal clinical trialnya nggak cukup. Nah, kamu bisa beralih ke in vitro, in vivo kayak kata Nasim tadi. Nah, kalau misalnya jumlah studi in vitro atau in vivo yang cukup, itu yang nggak apa-apa. Nah, definisi cukup itu berapa? Kalau dari yang aku baca-baca di berbagai handbooknya itu, dua itu bahkan udah cukup. Itu dapat disebut sebagai systematic review. Dua aja bahkan ya. Nah, kemudian interesting ya. Nah, kalau interesting eh sama apa istilahnya yang ketiga, yang E itu R itu relevan, itu sudah pernah dibahas Nasim ya di webinar yang dulu itu tentang gimana sih cara nyari tren. Nah, itu coba direfer ke sana ya. Terutama untuk mencari yang interesting di BDKV. Nah, yang penting dan jadi batu apa ya ganjalan itu biasanya novelty ya Sim ya. Novelty ini sulit. Betul. Nah, itu intinya harus mencari gap research. Nah, kalau aku intinya kalau studinya ini belum pernah ada systematic review sebelumnya, baik di yang publish di PubMed, Science Direct, ataupun dalam bentuk protokol di Prospero, itu sudah bisa dibilang novel. Asal dia bisa membawa value ya. Kalau aku gitu, Nas. Semoga bisa menjawab untuk Kak Kotruna. Ya, Silakan kalau mungkin ada tambahan, Nasim. ya. Tapi kalau misal ditanya apakah misal full di AI langsung dicari, menurutku kurang rekomen ya. Jadi kayak tadi aku bilang, AI itu eksekutor, tapi yang pikir, yang konseptornya, yang pikir harus kita. Kayak misal tadi Finder, kriteria Finder itu udah kepenuhi, novelty-nya jelas dapat, terus pastikan dulu sudah ada review serupa atau belum. Itu belum ada review serupa, wah ini kriteria cocok nih. Finder memenuhi, review serupa belum ada, bisa dinaikin tuh. Tapi misal di kasus Findernya terpenuhi, tapi sudah ada review serupa. Nanti di situ bisa kita cari tuh harus ada gap knowledge-nya yang mana. Kira-kira dia masih kurang di mana? Misal kita baca reviewnya dia, oh dia belum spesifik di populasi apa. Oh nanti kita spesifikin deh populasinya. Atau misal kita tambah lagi intervensinya apa. Mainin di PCOS-nya. Intinya kayak gitu. Kalau full di AI kurang rekomen, tapi kalau misal kita yang arahin AI-nya sangat rekomen. Mungkin seperti itu. Oke, setuju, Nasim. Aku mau nambahkan dikit tentang AI. Boleh ya, Sim ya? Aku share screen dikit aja juga. Boleh, boleh masuk. Ini sebagai gambaran sih buat teman-teman. Jadi, meskipun aku sama Nasim ini sangat ini ya, sangat menggunakan AI banget dalam menulis dan sebagainya, tapi kesamaannya kami nggak pernah mengandalkan AI untuk mencari ide. Itu nggak bisa sama sekali. Dan jangan sangat tidak recommended. Tapi yang bisa dilakukan itu adalah jadikan itu sebagai teman diskusi. Nah, ini aku kasih contoh. Nah, ini diskusiku dengan ChatGPT ya. Nah, aku sudah punya ide dulu gitu. Nggak bisa aku kosongan nanya ChatGPT kamu idenya apa. Tapi aku minta dia kritisi ideku. Jadi aku udah punya populasinya apa, kemudian interventionnya apa, comparisonnya apa, dan outcome-nya apa. Baru dia kasih, oh waktu itu aku masih ragu gap-nya di mana kira-kira dan strength-nya dari ide ini apa. Dia kasih
istilahnya penjabaran. Ya udah dari sini aku bisa berangkat gitu. Nah, gimana kalau studi yang tersedia mostly adalah tentang safety, yang mostly single arm observation dan seterusnya. Itu apa ya? Kita sudah punya bekal, nggak bisa kalau kita dari nol. Sangat tidak direkomendasikan katanya. Mungkin itu sih. Ya, semoga menjawab Kak ya. Kalau misalnya ada follow up question, boleh Kak di chat Zoom ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih Sim. Ini di DM. Dari ya, bertanya ini tentang litref dan esil. Mungkin Sim bisa jawabnya. Cara nyari ide yang gacor buat litref, esil, dan fosil poster ilmiah. Karena aku biasanya ikut poster publik. Nah, dan aku cari idenya biasanya yang ada urgensi buat di-sharing ke orang-orang awam. Aku pengen coba belajar buat paper ilmiah, tapi bingung bikin idenya gimana. Apakah perlu inovatif, niche, atau banyak jurnal referensi RCT atau gimana sih, Sam? Yang biasanya yang menang-menang itu loh, Sam. Nah, itu gimana itu mereka kok top banget judulnya itu. Oh iya, ya. Oke. Aku sekalian liatin. Ini satu guideline dulu. Aku tahun 2000 berapa ini? 2022 kalau nggak salah ya. Dulu itu, oh 2021. Nah, kita itu dikasih satu topik. Topiknya itu tentang onkologi, tentang kanker. Akhirnya kita cari kan. Nah, aku mau liatin ke teman-teman semua. Finalis-finalis itu kira-kira angkat judul apa sih? Ternyata judul ini ya, ide-ide litref, ide-ide esai itu sebenarnya gampang. Yang penting harus spesifik dan jelas. Misal gini, ini literatur review, dia spesifik nih, satu terapi namanya Carticel. Carticel ini, dia inovasiin lagi, modifikasi dengan ini dan itulah. Terus sebagai apa? Sebagai terapi penyakit ini. Jadi udah ada intervensinya jelas dan penyakitnya jelas. Nggak boleh misal kalian cuma angkat untuk lomba nih, misal kayak eh, pengaruh diet, atau misal gini, potensi diet sebagai terapi obesitas. Kayak gitu nggak boleh tuh. Harus jelas. Misal diet apa. Dan harus jelas urgensinya apa. Misal kayak orang ini, aku yakin dia akan bahas Carticel dengan lengkap tuh. Kayak misal saat ini dengan kemajuan teknologi, Carticel menjadi satu hal yang efektif. Dengan bukti penelitian A, bukti penelitian B, bukti penelitian C. Jadi aku yakin dia akan bahas-bahas seperti itu. Misal lagi ini, ini kurang nih. Yang kayak gini-gini menurutku kurang ya. Punya aku juga imunoterapi berbasis vaksin sel dendritik. Nah, aku kasih satu spill-spillan lagi yang paling menarik. Kenapa aku bilang Litref essay itu gampang menang? Kalian bayangannya sulit karena kalian belum submit. Begitu kalian submit, kalian akan sadar bahwa kadang-kadang ada lomba-lomba itu yang cuma tiga finalisnya, cuma lima. Kalian bayangin untuk dapat tiga besar dari lima itu kan cukup gampang ya. Ini finalis kita cuma bertiga. Jadi murni kita kayak lomba sesedikit itu saingannya. Jadi kalian harus coba sih lomba. Misal kayak gini lagi, circulating microRNA ini lebih lebih spesifik lagi ya. Dia kepengen ide diagnostik, penyakitnya jelas, orangnya jelas, dan terapinya jelas. Intinya ide yang bagus itu kalian harus dapat gap of knowledge-nya apa. Kayak tadi aku misal nih, kalian cari breast cancer dulu. Breast cancer-nya dapat nih, oh urgensinya jelas. Penyakit kanker terbanyak pertama di dunia atau terbanyak kedua di dunia. Kalian cari terapinya kira-kira dari 5 tahun terakhir. Oh ternyata yang paling bagus misal nih. Misal ya kalian screening ide di sini. Kalian dapat, nih misal contoh ya ini contoh aja. Contoh misal nih ketogenik metabolic terapi. Nah sekarang ketogenik metabolic terapi ini kalian pastiin apakah dia efektif atau enggak. Kalian baca dulu, sekilas di abstrak ini kalian baca, misal nih, kita baca set sampai sini, maaf. Nah, oh ternyata dia efektif. Diet ketogenik pada pasien kanker payudara menguntungkan dan lalala. Oh ya udah oke. Aku sekarang spesifikin kata kuncinya menjadi ketogenic and ketogenic diet. Nah, kayak gini aja ini aku udah bisa lomba ini. Oh ternyata udah ada clinical trialnya udah ada dua. Berarti bisa nih aku angkat. Udah selesai. Berarti sampai sini aku tinggal step by step. Udah ada ide yang pas. Tinggal ikut alurnya dan aku eksekusi. Kayak gitu sih. Oke. Jadi sesimpel itu ya, Sam ya. Kan dulu jujur ya kalau awal-awal lomba pastinya dulu ngelihat judul yang semakin rumit itu semakin oke gitu. Itu benar gak Sam sebenarnya? Em, Mungkin nggak harus mas ya. Yang Betul. penting ada urgensinya. Yang penting ada gap of Betul. knowledge-nya, novelty-nya dapat kena tuh. Iya, setuju sih. Jadi judul itu tadi aku ngeliat judul yang Cartisel itu
Itu contoh-contoh judul yang menakutkan dulu waktu awal-awal lomba itu sih. Ternyata itu nggak harus seperti itu. Bener kata Nasim, misal kamu bahkan hanya menemukan ketogenic diet untuk breast cancer, oh, itu udah cukup. Udah cukup. Dan eh, satu lagi yang penting signifikan. Tapi bedanya ini kan, ini sih yang nanya ini kan dari poster publik ya. Pasti beda ininya ya, cara pikirnya. Kalau poster publik itu kan berusaha untuk ini membranding apa yang dia sampaikan dengan mnemonik gitu ya, jargon. Nah, itu beda banget nggak sih Sam, sama esai ilmiah dan poster ilmiah? Apa dan literatur review itu pasti beda banget ya. Beda, beda Mas. Heeh. Kalau Eh, karena di kalau poster ilmiah itu publik kita lebih netral kan. Kalau kita itu ilmiah itu harus menyampaikan apa adanya gitu. Kita nggak perlu membranding. Oh, ini sangat efektif dan sebagainya. Nggak, kita sampaikan apa adanya aja. Itu bagus. Gitu. Ya perbedaannya. Mungkin apakah sudah menjawab? Ya, intinya kalau mau aku rangkumkan dari Nasim tadi, harus cari topik yang spesifik dulu, teman-teman, dan berdampak ya, signifikan hasilnya. Kayaknya ada follow up pertanyaan ternyata, Sim. Kalau seumpama mau bikin sysref, tapi ternyata di PubMed atau database lain udah ada yang bikin sysref atau meta analisis sama, itu apakah bisa dilanjutkan Kak atau mending ganti ide lain? Oke. Wah, ini dilema utama ini, Sim. ya. Mungkin Mas Yusuf dulu Mas. Nanti aku coba sambil liatin share screen-annya. Oke, oke. Sebenarnya nanti aku mau mengadakan webinar khusus ini ya. Jadi dari sisref yang barusan banget aku tulis, eh aku kasih gambaran dikit aja dulu ya. Aku share screen. Jadi sebelum aku menemukan ide yang aku bilang ini tadi, itu aku menemukan ide lainnya teman-teman. Ini ya, populasinya atrial fibrillation. Anggaplah penyakit A ya. Penyakit A, intervensinya B, gitu ya. Dengan intervensi B dan dengan outcome-nya itu C. Nah, sebelumnya itu intervensiku itu sama B, outcome-nya juga sama, tapi populasinya beda dikit. Gitu ya. Kalau di sini kan atrial fibrillasi dengan gagal jantung. Gitu. Nah, oh ya, salah, salah. Jadi yang aku ide sebelumnya itu sama, atrial fibrilasi dengan gagal jantung. Tapi intervensinya beda, yaitu LAA closure ya, anggaplah ini intervensi B, tapi ditambah dengan catheter ablation untuk atrial fibrilasi. Jadi kayak B plus D gitu. Nah, tapi problemnya adalah aku tanya ke Skyspace dan aku tanya ke ChatGPT dan sebagainya, ternyata jurnal yang kombinasi intervensi B dan D itu cuma ada satu atau dua gitu. Nah, aku step back istilahnya. Aku step back. Oh, kalau yang gabung itu cuma dikit, gimana kalau aku hilangin yang D-nya aja? Jadi cuman LA closure. Nah, gitu. Jadi ketika kamu buntu, satu ide itu terlalu sedikit RCT-nya atau terlalu banyak sudah ada sysref-nya, itu kamu jangan tiba-tiba buyar aja gitu. Kamu tinggalin ide itu 100%. Kamu tarik mundur dikit atau maju dikit aja. Itu ubah, tweak dikit. Intervensinya kamu gabungin dengan yang lainnya, atau populasinya kamu spesifikin, atau outcome-nya dibedain dikit aja. Tapi kamu jangan tiba-tiba tinggalin gitu. Ibaratnya hubungan gitu ya, relationship dengan seseorang. Kamu udah kenal lama sama orang gitu ya, mungkin udah ya cowok kenal cewek udah lama gitu kan. Kalau ada permasalahan itu diperbaikin, bukan tiba-tiba hilang gitu aja. Nah, kalau aku gitu sih. Mantap Mas. Itu persis banget Mas. Aku tadi itu mau share screen itu. Aku scroll tadi. Heeh. Ini salah satu ntar. Kok. Nah, yang dimainin itu Picosnya. Bener kata Mas Yusuf tadi. Misal kalian udah ketemu, oh dia ada pakai CTCA nih intervensinya. Oh yaudah aku tambahin dengan ini. Nanti kalian mainin berarti intervensinya kan. Atau nanti misal nih, kalian main lagi di populationnya. Kalau tadi dia aortic stenosis, oh yaudah aku aortic stenosis plus yang mau menjalani TAVI. Atau misal nanti mainin di study desainnya. Oh dia punya RCT plus observasional. Aku mau tambahin RCT only dengan meta misalnya. Jadi mainin di Picosnya. Udah sama persis kayak Mas Yusuf. Betul, betul. Jadi jangan jangan menyerah gitu. Tapi juga jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin tapi jangan gimana sih? Jangan dilanjutin Hmm. karena sudah ada sistem yang sama. Tapi jangan ditinggalin tiba-tiba. Ada pertanyaan lagi, mungkin? Atau dari peserta lainnya, silakan kalau ada yang mau tanyakan, mumpung kita lagi intensnya ini membahas eh, tulisan ilmiah dan systematic review.
Oke, sampai sekarang masih belum ada pertanyaan. Ya, mungkin sampai saat ini masih belum ada yang bertanya lagi, Nasim. Apakah sekiranya mau ada beberapa pernyataan nih atau tips-tips yang mau sampaikan terakhir untuk audiens kami? Oke, mungkin aku sebagai ini Mas ya, sebelum aku tutup gitu ya. Jadi kita itu sayangnya ya, sampai sekarang itu belum ada yang diajarkan di FK untuk kita berprestasi. Nggak ada yang step by step practical knowledge. Sekarang itu kan semua teori. Aku pernah masuk di satu eh, pelajaran metodologi. Oh, ini salah satu side effect juga. Dulu aku itu nggak paham sama sekali metodologi. Tapi karena aku sering lomba, begitu masuk pelajaran metodologi dan aku lihat semua kating-katingku yang pintar lomba, pasti bagus nilai metodologinya. Salah satu efeknya. Nah, di metodologi itu kita diajarin tentang pembuatan manuskrip jurnal. Tapi sepanjang 3 jam pelajaran itu, menurutku semua yang disampaikan cuma teori, bukan practical knowledge. Akhirnya, aku sama Mas Yusuf, kita coba buat orang-orang nih banyak kebutuhan tentang systematic review, banyak yang kebutuhannya lomba, banyak yang kebutuhannya simposium. Akhirnya kita coba buat satu course. Course ini step by stepnya kita susun sistematis, yang bisa diikuti oleh pemula, yang sekarang udah ada esai ilmiah dan literatur review, plus kita kasih free poster ilmiah. Jadi murni dari A, B, C, 3 lomba ini kita kasih dalam satu course. Maksudnya course terpisah tapi di Auctus ini sudah ada. Nah, yang aku mau kasih tahu ke teman-teman semua adalah kalau misal kalian tertarik untuk lomba-lomba, mungkin kalian boleh daftarkan sebagai tim. Kalian join sama kita, nanti aku sama Mas Yusuf berbarengan kita ajari kalian dari A sampai Z. Di situ kalian misal mau konsul sekonsul apapun, silahkan kalian drop. Dan kita punya pengalaman sekarang udah beberapa orang maju ke simposium dan dia sering banget chat di grup. Aku sekarang udah ikut yang ini Kak, aku sekarang ikut yang ini Dok. Jadi seneng kalau lihat-lihat yang kayak gitu. Jadi kalau misal kalian punya tim, silahkan daftarkan sekarang. Nanti kita bisa sama-sama ikut lihat progres teman-teman semua untuk di lomba ataupun di simposium. Mungkin itu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa seperti kata Nasim tadi, kalau ada tim ataupun belum ada tim, bisa ke landing page kami ya dia, link id.octus, udah aku sampaikan di situ. Nah, bisa daftar di course kami ataupun daftar nanti di bimbingan kami, akan dibimbing dari nol sampai bisa submit, bahkan insya Allah bisa juara ya kalau memang rezekinya. Gitu. Itu aku udah kirimkan linknya di chat, link id.octus. eh Langsung aja cari di sana ada course esai ilmiah, ada literatur review, ada poster ilmiah, ada dan juga systematic review. Oh, ini ada pertanyaan sih, apa kita jawab dulu ya sebelum Ah, kita tutup ya? boleh Mas, ini ada juga pertanyaan dua ya kayaknya. Dua ya, oke oke. Dari Boleh. Nasim, kalau dari aku baca dulu ya ini. Jadi untuk buat sisref untuk maju e-poster walau seorang kurang rekomen ya dok. Nah, pentingnya lebih dari satu orang apa saja ya dok sebenarnya? Em, Mungkin kalau menurutku ya, lebih enak kalau kita punya teman. Karena di situ kita bisa diskusi tuh. Kayak misal aku sama Mas Yusuf pengen maju kardio. Situ kita bisa brainstorming ide. Selain kita pakai AI, kita bisa kerjainnya bareng-bareng. Begitu kita maju di satu kompetisi, kita bisa bagi job. Oh nanti kamu kan udah ekstrak 5, aku ekstrak 5. Dari hasil yang kamu ekstrak tuh apa yang kamu dapat? Oh dari hasil yang aku ekstrak, aku dapat ini. Jadi situ yang enak kalau tim itu adalah kita punya teman brainstorming dan kita punya orang yang bisa evaluasi kita. Jadi tanpa membawa perasaan, misal Mas Yusuf bilang, oh kayaknya kamu kurang tekanan di sini. Oke Mas, aku coba tekanan di sini. Jadi menurutku pentingnya lebih dari satu orang itu. Tapi misal kalau misal kakak mau atau dokter mau misal sendiri gitu susun sisrefnya ya boleh-boleh aja karena kita punya pengalaman satu orang pun bisa menyusun. Tapi kalau aku lebih rekomen lebih dari satu orang. Mungkin gitu Mas Yusuf. Betul, setuju ya. Jadi tetap direkomendasikan lebih dari satu orang karena juga hasilnya akan lebih kredibel tentunya. Oke. Oke, terakhir ini Sam ya, ada diskon kakak. Nah, nah ada ya. Jadi untuk esai ilmiah ini berhubung kita baru launch pada malam hari ini tentunya itu ada diskon dengan harga 249.000 langsung aja diakses mumpung belum balik ke harga aslinya nanti ya gitu. Ada diskon 100.000, lumayan banget. Dan dengan mengakses itu bayangkan bisa juara jadi kayak Nasim, bisa jadi Mawapres. Nah, itu investasi yang sangat penting ya. Investasi yang sangat tidak ada apa-apanya dibandingkan outcome ya. Begitu juga dengan Sisref nanti akan kami umumkan ya untuk diskonnya ada seperti biasa setiap setelah selesai webinar ada diskonnya.
Oke, terakhir ya, Sen, terakhir banget ini ya. Artinya ada keterkaitan dengan kebiasaan ya, Dok. Nah, kayaknya gimana maksudnya? Mungkin bisa Em, diperjelas? Oh, bias. Iya, oh, bias. Iya, betul. betul, Betul. betul. Memang systematic review itu secara dari Cochrane ya menganjurkan minimal 2 orang dan bakal bisa 3 orang gitu ganjil karena untuk dalam prosesnya 2 orang bekerja dan 3 orang orang ketiga sebagai penengah kalau ada masalah. Tuh, oke. Itu mungkin penutup dari Amin ya. Amin, terima kasih untuk doanya. Penutup dari webinar kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali ya di webinar selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nasim dan Terima juga kasih Mas Yusuf. Makasih banyak semua.